Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan program Acara Berendo. Pada sore hari ini kita masih membahas tema yang sama, yakni bagaimana sumbang saran pemilu lancar, agar dan juga aman. Dan tentunya pada segmen ini kami juga mengundang Anda untuk dapat berdialog interaktif bersama kami melalui telepon TVRI Bengkulu di 0736215541. Sekali lagi di 0736215541. Kami tunggu partisipasi dari Anda pemirsa TVRI Bengkulu. Baik, kita lanjut ke obrolan kita sebelumnya. Mungkin disampaikan tadi oleh Pak Didi gitu ya, bagaimana nanti mungkin akan dilakukan gitu ya, bagaimana untuk pemilu tertutup itu sendiri, tetapi belum ditetapkan gitu ya, nanti bagaimana ini ketetapan dari pemerintah, penyelenggara ataupun pengawas. Nah, kalau dari Alriansa sendiri mewakili dari mahasiswa, gimana dengan adanya sistem pemilu tertutup ini, karena dinilai tadi disampaikan juga bahwasanya masyarakat mungkin melihat ataupun menentukan mungkin tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan gitu. Oke, kalau saya mungkin agak bertolak belakang dengan yang disampaikan Bapak. Jadi kalau misalkan pemilih tertutup ini terjadi, maka ada beberapa hal yang jadi catatan. Yang pertama adalah menghilangkan partisipasi rakyat untuk memilih calon anggotanya. Itu yang pertama. Karena kenapa? Karena nanti kan kalau misalkan ini terjadi, artinya partai itu sendiri yang punya kekuatan atau hak untuk menentukan siapa yang jadi perwakilannya. Terus yang kedua, ini kan isu ini muncul untuk mengurangi menghilangkan money politik ya. Nah, tapi menurut saya kalau misalkan kita menggunakan ini, itu akan masih tetap terjadi. Tapi bedanya kalau misalkan calon itu ke masyarakat, nanti calon itu kepada partainya. Ke partai politik. Ya. Terus yang ketiga, menurut analisis saya juga nanti akan terjadi nepotisme. Jadi misalkan orang yang dekat dengan struktural partai, itulah yang dinaikkan. Maka tadi disampaikan Bapak bahwasanya akan muncul nanti anggota DPR lebih berkualitas. Menurut saya tidak. Maka nanti permainan orang dalam yang dekat dengan struktural itu yang lebih nampak. Maka nanti produk yang dihasilkan mungkin lebih buruk daripada yang saat ini. Terus yang keempat, yang paling penting, tidak ada lagi tanggung jawab dari orang yang dicalonkan sebagai DPR kepada masyarakat, karena dia merasa dia ini dinaikkan oleh partai politiknya, bukan atas pilihan rakyat. Nah, mungkin itu pandangan saya terkait bagaimana kalau misalkan pemilihan tertutup ini terjadi ketika nanti di pemilu 2024. Oke, artinya Alriansa juga mempunyai pandangan sendiri nih Pak terkait bagaimana nanti kalau dilakukan demokrasi ini secara tertutup. Nah, salah satunya tadi mungkin partisipasi dari masyarakat juga tidak ada gitu ya, dan nanti mengurangi dari money politik dan lain-lain. Nah, sebetulnya apa yang dibutuhkan untuk demokrasi kita terutama di Indonesia saat ini agar terhindar mungkin tidak adanya, tadi disampaikan tidak ada money politik, tetapi masyarakat tetap bisa berpartisipasi dan kita bisa mendapatkan apa yang memang kita butuhkan saat ini. Seperti apa Pak Didi? Jadi kita kembali lagi kepada kualitas. Artinya filter siapa dicalonkan, terus siapa yang mewakili partai politik untuk dikirim ke parlemen ketika mereka punya hak untuk kursi itu ada di 17 partai politik yang sudah ditetapkan ini. Nah, masyarakat harus mengawasi itu, dan seperti yang Bung Presma tadi katakan bahwa menghindari partai money politik, menghindari. Nah, kita lihat yang terjadi selama ini ketika seseorang dicalonkan melalui partai politik tertentu, ada egoisme yang dimainkan. Sebaiknya masyarakat yang tidak suka dengan satu partai politik jangan dipilih partainya, atau ambil jalan tengah. Bukan ini ya, karena untuk tidak memilih itu juga pilihan gitu. Tingkat partisipasi rendah ini nanti tanggung jawabnya penyelenggara gitu. Persentase tingkat partisipasi itu yang ini. Kita lihat di 2019 ketika itu ada dua kubu yang berseberangan, terus ada dua kekuatan besar politik yang bertarung, ada kampret, ada cebong waktu itu kan. Itu perangnya luar biasa lewat sosial media. Nah, justru yang rame sekarang ini serangan-serangan ke situ. Kita melihatlah kalau istilah kami itu kadrun-kadrun sudah bermain ini untuk menyerang, melakukan serangan-serangan yang udah mulai masif melalui sosial media yang mereka bentuk gitu. Tapi
kembali lagi, kalaupun satu yang ini ya, yang harus dipahami dan harus disepakati, bahwa secara pribadi saya tidak sepakat dengan proporsional tertutup itu tadi. Tapi plus minusnya ada gitu. Plus minusnya ada. Memang proporsional terbuka memang yang sangat diperlukan sekarang ini seperti yang terjadi di 2019, proporsional terbuka. Tapi harus ada filter, harus ada kualitas orang yang dicalonkan. Mohon maaf, kita tidak merendahkan status, tidak merendahkan kualitas, tidak merendahkan pendidikan. Kita melihat hasilnya gitu. Hasilnya, ini hasil produk pemilu 2014, ini produk pemilu 2019. Selama 5 tahun dia tracking menjadi seorang legislator, apa yang dia hasilkan gitu. Nah, para mahasiswa ini malah lebih getol nih turun ke jalan. Kita lihat mereka menggedor-gedor DPR dengan produk-produk yang nggak masuk akal itu. Artinya kualitas itu ditentukan dari sekarang gitu. Bagaimana wajah politik Indonesia 2024 ke depan itu dari sekarang filternya gitu. Nah, dan masyarakat ya harus berperan. Ada simpul-simpul yang bisa dimainkan. Oke, artinya kalau kita menginginkan itu proporsional yang terbuka itu tadi, harus ada filter yang memang bisa kita jalankan gitu ya, untuk menjalankan atau melancarkan hal itu. Nah, mungkin berkaitan dengan pemilu ini tadi disampaikan juga bahwasanya ini kita mencari sesuatu yang berkualitas gitu ya. Nah, pemilu yang berkualitas ini kalau dari pandangan mahasiswa sendiri itu seperti apa? Oke, mungkin saya ada 2 aspek mungkin yang perlu disampaikan, dan saya juga mengutip kata-kata dari Bung Karno, berikan saya 10 orang tua, 10 pemuda, maka akan saya guncangkan dunia. Dan juga ambil kata-kata dari Muhammad Atta bahwasanya kita sebagai masyarakat ini tidak boleh diam kepada mereka yang kebetulan jadi pemimpin, karena dalam negara berdemokrasi kita ikut adil dalam kemajuan suatu negeri. Jadi artinya ada 2 aspek ini. Yang pertama saya sampaikan kepada teman-teman saya mahasiswa, perjuangan kita ini baru awal. Benar. Kita berkomentar, memberikan saran sumbangsi. Nanti ke depan kalau kita anti politik dan tidak mau bergabung, salah. Karena orang-orang yang dibutuhkan di sana adalah orang yang tahu lapangan dan tahu dengan kejadian-kejadian. Saya jujur Mas, pas kemarin di tanggal 6 September kenaikan BBM itu saya jadi korban, dipukul sama polisi dan yang lain-lain. Jadi saya merasa bahwasanya saya menyampaikan sekarang itu adalah suara rakyat. Tapi ketika nanti ke depan setelah pasca kampus ini, itulah yang jadi tantangan. Mampu tidak saya untuk menjaga idealisme ini? Karena kebetulan saya sampaikan PR besar kita sebagai mahasiswa adalah ke depan nanti setelah kampus ini. Kalau kawan-kawan mampu menjaga idealisme itu, yakin dan percaya 4 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, kawan-kawan yang memimpin akan menjadi pemimpin yang berintegritas. Itu yang pertama. Terus yang kedua, rakyat. Oke, sebelum disampaikan, jadi kita akan break sejenak. Oke, baik. Dan pemirsa TVRI Bengkulu masih dalam pembahasan yang sama. Kami akan kembali, jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Kita berlari dan teruskan bernyanyi. Kita buka lebar peluk sang mentari. Bila kita jatuh nanti, kita siap untuk melompat lebih tinggi. Kita bagai hutan dan hujan. Aku ada karena kau telah tercipta. Oh, ku petik bintang untuk kau simpan. Cahayanya tenang, berikan kau perlindungan sebagai pengingat teman, juga sebagai jawaban semua